Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali mengajak panjenengan semua untuk belajar bersama-sama terkait dengan sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Seperti yang kemarin sudah saya bacakan terkait dengan putra-putri Pangeran Diponegoro. Saya baca dari sebuah buku yang dituliskan oleh Ki Roni Sadewo. Ini bukunya, Perjuangan Pangeran Diponegoro. Saudaraku, langsung saja saya bacakan dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Mas Junet atau Raden Mas Jonet atau Pangeran Jemet ini lahir tahun 1815, saudaraku. Ketika ayahnya menyatakan diri sebagai penentang penjajah dan terusir dari dalam Tegal Rejo, Raden Mas Junet baru berumur 10 tahun. Dia ikut rombongan mengungsi bersama keluarga besarnya ke Selarong menjelang dalam Tegal Rejo digempur oleh pasukan Belanda. Dia sudah bisa merasakan bagaimana susahnya hidup dalam pengungsian bersama ibu dan saudara-saudaranya. Umur Raden Mas Junet sekitar 15 tahun ketika melihat ayahnya ditangkap Belanda. Salah satu putra Pangeran Diponegoro yang menyaksikan Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda adalah Pangeran Junet. Dia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya tetap tegar menghadapi semuanya. Raden Mas Junet tidak kuasa menitikkan air mata ketika melihat ayahnya digiring, dimasukkan ke dalam kereta yang membawanya ke pengasingan. Marah dan dendam itulah yang ada di dalam benak Raden Mas Junet. Jiwa mudanya sangat terguncang dan itulah yang membuat Raden Mas Junet selalu melakukan perlawanan dimanapun dia melihat orang Belanda. Raden Mas Junet berusaha untuk membebaskan ayahnya dengan cara mengejar ke Ungaran, lalu ke Semarang. Dia berhasil menyusup ke dalam kapal pembawa Pangeran Diponegoro, tetapi ketahuan dan Raden Mas Junet menceburkan diri ke laut. Dia tidak putus asa karenanya. Raden Mas Junet lalu mengejar Pangeran Diponegoro melalui jalan darat bersama beberapa orang pengikutnya menuju Batavia. Sesampainya di Batavia, Pangeran Junet berusaha mendekati tempat penyekapan Pangeran Diponegoro, tetapi karena penjagaan yang sangat begitu kuat, Pangeran Junet gagal memasuki kota Batavia. Pangeran Junet kemudian bergabung dengan keturunan prajurit Sultan Agung yang tertinggal di Batavia, yang tinggal di Matraman. Riwayat Matraman, saudaraku, adalah nama tempat yang berasal dari kata Mataraman, yang artinya adalah tempat tinggal orang-orang Mataram. Bertahun-tahun menunggu dan sempat menikah, tiba-tiba ada kabar yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro telah dipindahkan menggunakan kapal ke arah timur. Berbekal seadanya disertai dengan pengikut-pengikut setianya, Raden Mas Junet berangkat ke arah timur melewati jalan darat sambil menebarkan petaka bagi siapapun yang mencoba menghalanginya. Tahun 1837, Raden Mas Junet terbunuh dalam sebuah kerusuhan yang dibuatnya di Yogyakarta. Atas kehendak keluarganya, jenazah dibawa kepada keturunannya dan dimakamkan di Bogor.
Ibu Raden Mas Juned, yaitu Raden Ayu Maduretno, adalah kakak Sentot Prawiro Dirjo yang ikut bergabung dalam barisan Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Sultan Didekso, Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi Permaisuri. Pada tahun 1828 dia wafat karena sakit dan dimakamkan di Imogiri. Saudaraku, itulah tadi sedikit apa yang saya sampaikan, belajar kita bersama terkait dengan putra-putri Pangeran Diponegoro. Maka saudaraku, jangan sampai tidak mengikuti video saya untuk kita bersama belajar terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.